Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 dengan judul aktuator relay yang beranggotakan Muhammad Izul Fahri dengan D400 180 134 dan saya sendiri Dina Safnadia Rahadi NIM D400 180 154 dan yang terakhir ada Aditya Gigi Maulana dengan NIM D400 180 164. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu aktuator linear. Aktuator linear adalah alat yang mengubah gerak rotasi menjadi gerak linear atau gerak lurus naik turun, bergantung pada fungsi aktuator. Gerakan ini dapat digerakkan oleh energi listrik, hidrolik, atau pneumatik. Nah, contoh dari aktuator linear sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada solenoid linear, lalu ada servo linear, dan yang terakhir ada relay. Nah, karena kami membahas tentang relay, kelompok kami, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu relay. Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan secara listrik atau terdiri dari dua bagian utama. Nah, dua bagian itu ada elektromagnet atau koil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Nah, komponen elektronika ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan saklar, sehingga dengan arus yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Nah, sebuah relay terdapat 4 bagian penting, yaitu yang pertama ada elektromagnet atau koil, lalu ada armatur, yang ketiga ada switch, contact point atau saklar, dan spring. Nah, kontak point relay itu ada dua jenis. Yang pertama ada normally closed. Nah, yang kedua ada normally open. Nah, normally closed itu apa sih? Normally closed itu kondisi awal sebelum diaktifkan itu posisinya akan selalu close atau tutup gitu. Nah, kalau normally open itu kondisi awal sebelum diaktifkan itu selalu berada pada posisi open atau terbuka. Untuk yang selanjutnya adalah rangkaian simulasi Proteus dari aktuator relay. Untuk rangkaian simulasi ini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah power atau sumber dari rangkaian ini sendiri. Yang kedua ada dioda. Yang ketiga ada resistor dan lampu LED sebagai indikator. Yang selanjutnya ada push button sebagai trigger dan ada transistor 2N2222 sebagai saklar atau penguat, dan yang selanjutnya terdapat relay dengan sumber 5 volt dan terdapat LED sebagai output. Dan berikut adalah cara kerjanya. Dan yang selanjutnya adalah cara kerja atau cara pengaplikasian dari rangkaian simulasi aktuator relay. Yang pertama, arus dari dioda D3 akan dialirkan paralel menuju LED dan push button. Lalu ketika push button ditekan, maka arus akan men-trigger basis dari transistor 2N2222. Kemudian, kolektor dan emitor akan mengalirkan arus ke ground yang mengakibatkan LED D1 akan menyala. Outputan di sini, apabila relay dijamper ke antara NO atau normally open ke COM, maka LED akan menyala atau aktif. Dan apabila relay dijamper ke antara NC atau normally close dan ke COM, maka LED tidak akan hidup. Dan untuk fungsi dari dioda di sebelah transistor adalah untuk mengamankan transistor dari arus feedback dari relay.
Kemudian untuk rangkaian hardware bisa dilihat tampak atas sebagai berikut, tampak bawah sebagai berikut. Di sini ada buah toblak yang kanan untuk sebagai input dan yang kiri sebagai output NC, COM, dan NO dari relay di sini. Ada dua buah dioda, ini dioda yang hitam ini. Kemudian di sini ada resistor 1K dan di sini ada 22 ohm. Ada LED sebagai indikator trigger di transistor, kemudian ada bus button sebagai trigger, kemudian di sini tampak bawah. Kemudian ini adalah hasil dari hardware di video kali ini. Pada video kali ini karena di sini saya tidak memiliki power supply, maka saya gantikan dengan batu baterai yang saya susun dengan seri sebagai sumber dari rangkaian di sini. Untuk kabel jammer putih di sini sebagai plus dan kabel coklat di sini sebagai main. Bisa dilihat di sini yaitu ketika kabel jammer merah di sini yang terhubungkan normally close dari relay yang dihubungkan ke beban di sini yang dijamarkan dengan COM, maka LED akan mati. Kemudian jammer biru di sini yang dihubungkan dengan COM, yang dijamar dengan COM, maka LED di sini akan tetap hidup dan di sini akan tetap hidup. Sekian penjelasan dari saya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulannya. Itu yang pertama, praktikan lebih memahami prinsip kerja relay. Yang kedua, praktikan mampu membuat rangkaian di Proteus. Nah, yang ketiga, praktikan mampu membuat hardware dari skema yang dibuat. Dan yang terakhir, praktikan mampu menganalisa karakteristik antara percobaan software dengan hardware yang telah dibuat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.